penyerahan dari Banyuwangi, Pemda Banyuwangi ke Pelindo melalui anak perusahaannya ini yang dilakukan, kalau nggak salah ini era bupatinya Bupati Abdullah Aswar Anas ya. Kira-kira kebijakan ini ya kata juga ini pertanyaannya harus bagaimana gitu loh. Kira-kira gimana sih kebijakan seperti ini? Ya, beberapa sikap saya ya terhadap katakan rasa keberatan saya bahwa pantai ini pantai sejarah Banyuwangi, bukan pantai yang dibuat pada zaman katakan pengelolaan ini. Bukan saat ini bukan ya? Saat ini. Jadi semenjak kemungkinan 100 atau 200 tahun yang lalu pantai ini sudah dibuat zaman Belanda. Bahkan saksi sejarah dari buyut saya sendiri ada, dia juga berangkat jemaah haji tahun 1935 kalau nggak salah ya. Lewat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dedi. Jumpa di Pantai Bum. Pantai Bum. Pada THR ya. Ini ada kenangan di sini tuh ya. Iya, ini kenangan masa kecil saya juga sebetulnya di sini ya. Dulu disebut Pantai Bum ya. Pantai Bum. Mas Andi, gimana kalau kita jalan ke sana aja sambil bincang-bincang? Ayo. Ya. Jadi kita kan di sini bisa banyak cerita ya, sambil jalan dan lain sebagainya, sambil mengungkap seperti apa sih sejarahnya di Pantai Bum ini. Nah ini mungkin lebih enak Mas Andi, supaya pandangan kita bebas, kita bisa melihat ya. Pulau Bali itu ya. Betul, Pulau Bali. Dan Selat Bali. Ya. Selat Bali. Selatnya kan di sini pembatas. Itu pulaunya Pulau Bali. Pantai ini penuh sejarah Pak Denny. Oke, kalau kita bicara sejarah, Mas Andi ya. Dulu saya ingat apa namanya di area ini kan dulu banyak mainan-mainan yang disiapkan. Iya, ada taman wahana untuk mainan anak-anak juga ada ya. Lebaran, makanya disebut. Bukan hanya Lebaran Pak Dedi. Mungkin ada yang dulu yang permanen juga di sini. Yang ada semacam itu ya, beda gila itu ya. Iya, piring gila ya. Piring gila. Kalau di kampung, karena saya orang kampung ya. Sampai sekarang juga saya sebagai orang kampung. Jadi mengenalnya di sini dulu THR. Kalau Lebaran ya. Hiburan rakyat ya. Kalau Lebaran tuh banyak orang menyebutnya THR. Tapi kalau di sekitar lingkungan saya itu namanya Pantai Bum. Pantai Bum ya. Pantai Bum. THR itu karena kalau selepas Idul Fitri, Hari Raya atau Lebaran itu biasanya di pantai ini ada kegiatan hiburan. Selama seminggu. Selama 7 hari 7 malam. Itu dinanti masyarakat Banyuwangi. Terutama dari pedesaan ya. Terutama dari pedesaan. Saya orang desa, orang kampung gitu loh. Bahkan parkirnya itu sampai di luar Bum. Meluber sampai ke pasar sana Pak. Cuman kan dulu kan masih apa adanya ya. Kalau sekarang udah banyak pembangunan luar biasa. Kang Andi, saya dulu pernah dengar cerita ya. Kalau di sebelah sana ini utara berarti ya. Sebelah sana utara. Iya. Ini berarti saya menghadapnya ke barat ini ya. Iya, menghadapnya ke barat tuh. Nah, dulu katanya ada jembatan kayu menghubung antara ini kan sekarang ini kan kita di posisi dilingkari oleh laut dan Suguranakan. Ini namanya kalau di dalam ilmuwan teknis itu namanya kolam ya. Kolam atau turning basin. Kolam untuk perlindungan apabila kapal-kapal sandar kecil itu terlindung dari arus gelombang Pak Denny. Jadi masuk dari seperti ada ini ya, ada selat gitu ya, masuk ke dalam yang kolam itu ya, depannya Jakarta Lloyd ya Pak Denny. Yang sekarang dijadikan tempat mangkalnya perahu-perahu rakyat itu berarti. Ya, mungkin ada yacht juga ya sekarang, kapal perang, yacht itu kan juga. Oh, yang sekarang terbaru ini ya, kolamnya itu ya. Oke, Kang Andi, sekarang kita membedah tentang yang dulu THR dan atau Pantai Bum, yang sekarang justru berubah menjadi Pantai Marina. Sebutannya Pantai Marina ya. Menurut Kang Andi, perubahan pergeseran
dari THR atau Patebum menjadi Pantai Marina ini sebenarnya apa sih dalam tanda kutip yang mendasari itu? Saya mungkin perubahan pada waktu kalau nggak salah ya PT Pelindo masuk untuk merevitalisasi kawasan ini Pak Denny. Setahu saya sebelumnya kawasan Pantai Bum atau THR ini kan masuk dalam wilayah administrasi Kampung Mandar. Berarti milik Pemkab Banyuwangi berarti. Masuk ke dalam wilayah administrasi Pemkab Kabupaten Banyuwangi. Tapi sekarang sepertinya menjadi kawasan yang dikelola khusus ya. Yang setahu saya mereka mendapatkan izin pemanfaatan tanah atau IPPT ya. Itu waktu saya pernah bertanya atau audiensi kepada pihak pengelola ya. Itu mendapatkan izin namanya IPPT dari Bapak Bupati sebelumnya, Bupati Abdullah Azwar Anas. Kita sambil lihat sana aja di iya. Nah, terus Kang Andi, dengan perubahan status menjadi pengelolaan seperti itu, ya yang dulu ini kan juga bagian daripada ikon. Betul, itu Banyuwangi. Ikon pantai kota Banyuwangi ya sebetulnya ya. Bahkan zaman beberapa sebelum Bupati Anas itu kan beberapa bupati hanya berani untuk mengadakan pungutan atau berbayar masuk ke sini ketika hanya ada event saja Pak Denny. Oh gitu. Tapi sekarang kan setiap orang masuk sekarang berpungut ya. Berpungut sekarang berpungut. Saya nggak tahu regulasi berpungut itu atas hiburan apa, ya perlu dipertanyakan juga. Karena setiap masuk ke kawasan ini pengunjung ditarik pungutan ya. Artinya di sini berbayar ya. Dan bayar juga lumayan kan? Lumayan ya. Artinya di sini ada kemerdekaan warga Banyuwangi yang mulai sedikit agak terkebiri dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pengelola saat ini. Betul. Oke. Sekarang dengan perubahan itu Kang Andi, ini kan berarti menghilangkan salah satu ikonnya Banyuwangi. Iya, ini Pantai Bum, Pantai THR atau yang sekarang disebut Pantai Marina. Ini sebetulnya pantai yang unik ya, karena berada di tengah kota Banyuwangi. Dan ini merupakan ikon kebanggaan dulunya. Ada lagu-lagu yang menceritakan tentang sejarah Ulan Andung-Andung. Betul ya. Itu kan tendensi orang melihat padang bulan di Pantai Bum ini. Tapi sekarang kan kondisinya berbeda ya. Tapi kalau bilang di masa lalu, saya dulu pernah ke sini dulu ya. Di situ kan dulu masih ada bekasnya kantor-kantor bea cukai dan lain sebagainya. Tahun 80-an udah ada. Bahkan di sana itu kan dulu pernah tahun 80-an terjadi musibah Inkai itu ya. Betul. Tahun 80-an. Ada monumennya juga di belakangnya apa namanya? Kantor bea cukai ya. Betul. Dan jauh sebelumnya, abad-abad sebelumnya, ini dulu pernah menjadi sandaran kapal-kapal besar. Iya, kalau saya masih melihat pada waktu saya kecil puingnya Pak Denny. Puing kayu itu untuk sandaran untuk berhadapan dengan Selat Bali, di situ ada dulu itu. Saya masih ingat dulu. Tapi kalau kita melihat foto sejarah ternyata benar. Tapi kalau zaman saya kecil, saya bermain di sini, ini tinggal puing-puing, tonggak-tonggaknya dulu Pak Denny ya. Mungkin sekarang sudah direvitalisasi menjadi dermaga juga di sini. Artinya itu menjadi saksi ya. Saksi bahwa di masa lalu itu pernah terjadi sebuah kegiatan yang luar biasa dan tidak hanya menyangkut Banyuwangi. Kalau nggak salah juga dulu pemberangkatan jemaah haji Pak Denny itu dari sini juga. Dari sini ya. Sebelum tahun 75 itu kan sudah menggunakan pesawat ya. Jadi jemaah haji Banyuwangi sebelum tahun 75 itu menggunakan kapal. Feedernya mungkin di sini ya. Saya lihat foto-fotonya juga sama. Dan masyarakat Banyuwangi termasuk buyut saya Pak Denny. Itu berangkatnya dari sini Pak Denny.
Dari Banyuwangi. Dari Pantai Bom ini. Pantai Bom ini. Artinya luar biasa sejarahnya. Sejarahnya luar biasa. Nah, jangan terlalu ke sana. Artinya ini pasti para pemirsa kaget ya kalau di sini ini penuh dengan sejarah yang luar biasa. Karena dulu memang tidak bisa dipisahkan dengan leluhur kita yang ada di sini, memanfaatkan aktivitas apa yang ada di area ini. Nah, ini dengan banyaknya rasa kebanggaan, pertanda catatan peristiwa masa lalu, Kang Andi. Betul. Sudah pasti dengan beralihnya pengelolaan di sini dari Pemda, dalam hal ini sebenarnya masuk Kelurahan Mandar ya, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Sekarang udah diserahkan ke Pelindo melalui anak perusahaannya PPI kalau nggak salah ya. Oh gitu ya. Iya, anak perusahaan ya mengelola. Nah ini Kang Andi sebagai orang Banyuwangi sekaligus sebagai pengamat kebijakan publik ya, penyerahan dari Banyuwangi, Pemda Banyuwangi ke Pelindo melalui anak perusahaannya ini yang dilakukan kalau nggak salah ini era bupatinya Bupati Abdullah Aswar Anas ya. Kira-kira kebijakan ini juga ini pertanyaannya harus bagaimana gitu loh. Kira-kira gimana sih kebijakan seperti ini? Beberapa sikap saya ya terhadap katakan rasa keberatan saya bahwa pantai ini pantai sejarah Banyuwangi, bukan pantai yang dibuat pada zaman katakan pengelolaan ini. Bukan saat ini bukan saat ini. Jadi semenjak kemungkinan 100 atau 200 tahun yang lalu pantai ini sudah dibuat zaman Belanda. Bahkan saksi sejarah dari buyut saya sendiri ada, dia juga berangkat jemaah haji tahun 1935 kalau nggak salah ya. Lewat sini. Jadi buyut saya berangkat haji itu sejak tahun 1935. Nah, kalau seandainya ini sudah menjadi bagian dari wilayah masyarakat Banyuwangi, kenapa sekarang seolah-olah kawasan ini berpisah dari Banyuwangi, jantungnya Banyuwangi ini yang merasa, apalagi untuk masuk kan berpungut atau berbayar, itu juga dipertanyakan. Padahal sebelum diambil alih ketika untuk dikuasai menjadi kawasan, ini Pemda Banyuwangi sebetulnya sudah banyak merevitalisasi ini juga. Habis banyak juga ya. Harusnya itu ada namanya sistem, kalau di Kementerian Keuangan hal-hal seperti ini diatur dalam namanya berbagi resiko, Pak Dede. Berbagi resiko. Karena uang Pemda, uang rakyat yang sudah dikelola masyarakat di Pemda Banyuwangi untuk merevitalisasi sebelum itu kan harus dipertanyakan juga. Betul. Saya bicara Pantai Bom ini ingat zamannya Bupati almarhum Pak Haji Samsul Hadi. Iya. Itu bagaimana getol dan susah payahnya, ya kan? Ya, susah payahnya untuk mempertahankan ini sebagai bagian integral sejarah. Betul. Di jantungnya Banyuwangi. Betul. Sampai ingat betul waktu itu bagaimana perang dengan kepala Pelindo. Pelindo kepingin menguasai, gitu ya. Tapi Pak Haji Samsul bertahan. Ini Banyuwangi. Karena dulu banyak bangunan-bangunan di situ yang digunakan oleh perbankan. Betul. Ya, iya, ada perbankan. Ingat saya, karena saya waktu itu aktif. Ada gudang-gudang rakyat juga. Iya, betul. Kanan dan kiri itu ada gudang rakyat. Ada bekas pabrik Nabatiasa. Dan di sini dulu banyak warga-warga tinggal di sini. Ya, kan? Sekarang bersama dengan revitalisasi itu hilang semua. Betul, betul. Nah, pertanyaannya ini begini, ketika Pak Samsul Hadi menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, beliau ini putra daerah. Iya, betul. Putra daerah yang punya ide-ide luar biasa. Ya, luar biasa, sudah dapat dirasakan ikon peninggalan luar biasa. Makanya nanti secara khusus kita bahas soal itu. Kemudian justru yang menolak penguasaan dari pihak Pelindo, justru di eranya Bupati Anas diserahkan begitu saja. Ya, betul. Pertanyaannya sekarang gini, dengan penyerahan itu kepentingannya apa dan Banyuwangi dapat apa? Ya, itu juga harus dihitung, Pak Denny. Namanya berbagi resiko itu tadi, Pak Denny. Oke. Kalau menurut nanti apa kira-kira yang melatar belakangi terus harusnya bagaimana gitu? Betul. Jadi sebelum zamannya Bapak Abdullah Aswar Anas ya, ketika dia memimpin, itu tidak ada seorang bupati pun
untuk memungut tiket masuk ke sini, Pak. Kecuali ada kegiatan hiburan, yang THR apa kegiatan karena pembiayaan. Karena memang ada yang diupayakan, Pak Denny. Ada effort Pemda Banyuwangi mengupayakan. Ada hiburan yang diadakan. Baru di situ ada pungutan masuk. Itu pun nggak seberapa. Itu nggak seberapa karena untuk masyarakat Banyuwangi supaya event setelah Idul Fitri ya, Hari Raya itu ada event yang untuk masyarakat Banyuwangi 7 hari 7 malam mereka dapat merasakan setelah Hari Raya itu, hiburan setelah Hari Raya. Itu setelah itu ya tidak ada pungutan lagi. Masyarakat bebas, saya pun mancing di sini bebas bermain di sini bebas. Bahkan Pak Denny, satu lambang kebanggaan namanya SMP Negeri 1 Banyuwangi. Waktu itu ya, ibaratnya SMP Negeri 1 Banyuwangi ini kan SMP favorit ya, zaman dulu ya. Salah satunya ikon yang ditempelkan dalam lencana lengan itu adalah kemaritiman, Pak Denny. Berarti itu menunjukkan kemaritiman kalau orang Banyuwangi ini adalah terhubung dengan hal-hal maritim pesisir. Betul. Kecintaan itu sudah dipupuk semenjak kita masuk sekolah menengah pertama. Jadi SMP 1 punya ikon itu, Pak Denny. Kenapa? Untuk menumbuhkan rasa cinta bahari, Pak Denny. Ya. Tapi setelah kita menjadi kawasan khusus ini, jangankan masyarakat Banyuwangi mungkin ya, mungkin sekitar Mandar ya, Kampung Mandar, Kampung Ngujum. Mungkin untuk masuk ke sini kayak ada rasa ibaratnya sungkan ya. Ya, kalau ibaratnya berpungut itu kan menjadi hal-hal yang sifatnya orang enggan untuk masuk itu, Pak Denny. Nah, di sini ada pergeseran filosofi di sini. Iya. Kalau dulu THR dekat dengan rakyat, di mana mereka bisa masuk leluasa menikmati alamnya dengan segala keindahannya. Sekarang terkesan eksklusif. Dari terminologi hiburan rakyat itu ya. Iya, hiburan rakyat, terminologi hiburan rakyat menjadi sekarang eksklusif. Betul. Eksklusif orang satu jangankan mau masuk walaupun pakai Jadi ada keengganan. Betul. Oke lah, kalau perubahan eksklusif itu bagaimana tanpa menghabiskan atau menggiris nilai-nilai kearifan lokal. Betul. Nah, sekarang ini pertanyaan lagi, Mas Andi. Dengan penyerahan Anas seperti Bupati Anas begitu waktu itu, ya. Bang Andi kan mengikutinya, apalagi Bang Andi tempat tinggalnya dekat di daerah sini, Kampung Melayu. Tetangganya Kampung Mandar. Pernah dengar nggak kira-kira Banyuwangi itu dapat apa? Ya, itu saya kalau nggak salah 2-3 kali audiens, Pak Denny, dengan pengelola Pantai Bum atau Pantai Marina yang saat ini sebutannya. Itu saya pernah audiens. Jadi saya mempertanyakan hak kelola apa dia untuk katakan menguasai kawasan Pantai Bum ini. Dia bagian legal mengatakan bahwa ini kami sudah mendapatkan IPPT dari Bupati. Dari pihak sini? Dari pihak Banyuwangi. Artinya yang menyerahkan adalah pihak Bupati untuk izin pengelolaan pemanfaatan tanahnya. Ya. Jadi secara eksplisit bahwa surat tersebut ini Pantai Bum atau Pantai Banyuwangi ini diserahkan MPN misalnya, tanpa berpikir panjang, Pak Denny. Artinya kita harus, ini bagian dari sejarah, filosofi, kemudian rasa kebanggaan, rasa jati diri lah ya. Itu akhirnya terkikis, Pak Denny, dengan adanya hak eksklusif untuk pengelolaan ini. Ya, kalau berpikir panjang berarti ke depan, tidak melihat bagaimana regulasi rangkaian sejarah di belakangnya. Betul. Seperti nanti perubahan dari mulai sejarah masa lalu ya, abad-abad sebelumnya. Nah, ini tapi ketika Bang Andi melakukan audien itu jawabannya Banyuwangi dapat apa itu pernah terjawab nggak? Ya, jadi ada hal-hal yang sifatnya saya tidak mendapatkan kepastian. Bahkan saya melihat untuk mempertanyakan timetable project Anda terhadap skema pembangunan ini, kemudian dapat memberi feedback apa terhadap pemasukan masyarakat Banyuwangi sehingga mendapatkan devisa yang masuk dalam pengelolaan ini. Ini sepertinya
kurang jelas Pak Denny. Bahkan saya mempertanyakan untuk ajas legalitasnya aja. Misalkan saya mempertanyakan, Anda sudah mengantongi izin-izin yang lain nggak? Terutama pertama izin pelayanan kepelabuhanan dari Kementerian KKP. Ternyata belum ada. Belum ada. Katanya masih diupayakan. Kemudian izin dari Kementerian Perhubungan Laut. Ternyata juga belum ada Pak Denny. Lah, ini bagaimana dia akan menjadi target ke depan dengan kelayakan-kelayakan yang katanya sudah disusun, tetapi faktor aspek legalitas saja belum ada. Artinya termasuk nanti bagaimana caranya dia bisa bertanggung jawab, ya. Sementara piranti-piranti dasar untuk hukumnya nggak ada belum sama diwujudkan. sekali. Iya, belum ada gitu kan. Jadi kita maaf ya, hal-hal yang seperti ini kan fundamental. Bahwa Anda datang sini sebagai investor yang akan memberi kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi kenyataan itu untuk yang berkaitan aspek legalitas saja belum clear Pak Denny. Bagaimana ke depannya? Nah, ini kan tidak bisa masyarakat Banyuwangi hanya diberikan dibodoh-bodohi lah, dibodoh-bodohi. Beri apa? Awang-awang, frame-frame yang berimajinasi. Bang Andi, ya, dengan melihat rangkaian penjelasan Bang Andi tadi ini, karena ini bagaimanapun secara historis sangat lekat dengan Banyuwangi dan kebanggaan masyarakat Banyuwangi, dan tahapan penyerahannya pun seperti itu. Artinya di sini masyarakat Banyuwangi punya peluang untuk menggugat, mengembalikan itu berarti mengembalikan itu ke Banyuwangi ya. Banyuwangi. Artinya dengan kesiapan, dengan penyerahan yang seolah-olah tanda kutip ya, kok sepertinya tidak terbuka atau tidak dijelaskan, tiba-tiba beralih kawasan ini diam-diam tiba-tiba menjadi kawasannya milik PPI atau milik Pelindo ya, PPI sebagai anak perusahaannya. Ini masyarakat Banyuwangi perlu harusnya mempertanyakan dalam hal apa? Mungkin jalurnya gugatan untuk supaya kawasan ini dikembalikan kepada pantai rakyat, pantai kota masyarakat Banyuwangi. Apalagi dari sini ke kota cuma 5 menit nyampe. Iya, ini luar biasa Pak Denny. Kita itu tanpa sadar sepertinya kita dihadapkan untuk membelakangi pesisir kita Pak Denny. Iya. Padahal kita masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir. Saya menengok dari rumah saya, dari atas saja sudah kelihatan pantai. Mau masuk nggak bisa. Mau leluasa ya. Nggak leluasa gitu kan. Bahkan kalau melihat modus peralihan dari pemerintah daerah Banyuwangi, sigi dari sini adalah Kelurahan Mandar ke pengelola sekarang. Ini kok nggak jauh-jauh beda ya. Ini kembali ke era-eranya Bupati Abdullah Aswar Hanas ya. Pertama ini yang udah mulai terkuak ya, terkuak. Ternyata modusnya seperti itu, diam-diam Banyuwangi dapat apa nggak jelas. Kemudian kalau Tabuan, kalau Tabuan juga demikian, pihak ketiga ya. Diam-diam juga pihak ketiga, tapi terbongkar di interpelasi. Ada beberapa friksi ya. Walaupun itu sempat dikontrakkan selama 20 tahun, dengar-dengar sih per tahun itu 1 M itu. Cuman pertanyaan kembali dengan mengabaikan kearifan lokal di lingkungannya, ini luar biasa. Dan dengar-dengar juga Waduk Bajul Mati juga lepas yang digagas oleh Bupati Samsul Hadi. Itu almarhum Pak Samsul Hadi itu. Dan kemudian ada lagi masih diam-diam lagi penyerahan sepertiga kawasan Gunung Ijen ke Bondowoso. Dan itu kok semua sama gitu loh. Sama dan era yang sama. Betul. Ada bandara juga loh Pak Denny. Bandara ya. Bandara susah-susah membangunnya, ternyata hanya kemudian diswakelolakan atau di pihak ketigakannya. Oke, kalau soal itu nanti kita bahas khusus lah, bahas khusus. Hanya kita membedah secara umum, kita tahu sekarang dan kami ngumpulin gitu loh untuk menyelamatkan Banyuwangi. Karena begini, saya punya pendapat, seorang pemimpin itu kan punya kewajiban bagaimana membangun daerahnya, mensejahterakan rakyatnya, bukan mengurangi wilayah teritorial, apalagi mengiris integritas daerahnya. Ini bagian dari mengiris integritas, memecah daripada satu kesatuan wilayah Pak Denny. Termasuk yang mungkin yang Kawah Ijen ya, termasuk itu kan juga memecah
bagian ya dari padahal ikon juga sama juga itu. Ikon Kebanggaan Banyuwangi, sini juga ikon Banyuwangi loh. Pertanyaannya saya kadang berpikir dalam lamunanku loh, kok bisa ya Banyuwangi menjadi ikon harus jadi pelihara kok malah dikasihkan gitu. Ini kan punya leluhur kita, maksudnya itu kebanggaan leluhur kita gitu Bang. Kita hanya penerus wajib untuk menjaga dan memelihara. Betul gitu. Kalau menurut Andi secara umum ini bagaimana sih? Nanti secara khusus kita akan satu persatu kita kritisi Mas Andi. Ya, dari beberapa indikasi yang bagaimana cara mengelola kemudian melepaskan kepada pihak ketiga dalam hal aset-aset. Saya bicara ini aset lah. Saya juga merasa ini aset Banyuwangi yang sangat luar biasa pantai ini, karena dibangunnya semenjak zaman dahulu kala, zaman kolonial ibaratnya kan. Susah payah tapi ternyata menjadi kawasan yang bisa dibilang kawasan yang tersendiri, terpisah dari administrasi daerah Banyuwangi. Ini juga menjadi miris. Saya sebagai putra Banyuwangi Pak Denny. Jare wong Banyuwangi ngenes dhewek. Ngenes dhewek iso. Oke, Bang Andi. Ya, saya rasa itu udah cukup ya. Mungkin kita nanti seperti banyak aspek ya Pak Denny kita bahas. Oh iya, nanti banyak aspek. Ya, nanti kita aspek nanti itu. Yang penting kita buka dulu awal. Belum tanah ulayat, tanah ibaratnya di sini ada peninggalan tanah ulayat. Betul. Yang apa ibaratnya hak kepemilikannya juga masih perlu dipertanyakan. Kemudian ada peninggalan sejarah yang mungkin harus kita lestarikan, ya kan. Kemudian ini yang paling penting, operasi terhadap pelayanan kepelabuhanan. Nah, ini itu ya pasti banyak yang masih harus banyak. Berarti nanti kita khusus satu persatu kita buka supaya masyarakat tidak serentak semua kita beber. Supaya kita pemahamannya itu. Dan apalagi sekarang di sana masyarakat Mandar di sepanjang Pelengsengan itu sudah memanfaatkan dengan baik hasil panen mereka di laut dengan membuat pusat wisata kuliner ikan laut yang itu sudah berkembang lumayan bagus ya. Padahal hanya seperti itu. Apalagi kalau kita manfaatkan ini kita kelola seperti milik rakyat. Pelengsengan aja segitu sudah menimbulkan dampak kesejahteraan yang luar biasa. Apalagi ini dikelola oleh masyarakat Banyuwangi sendiri. Oke, ya itu mudah-mudahan nanti kita masyarakat Banyuwangi memahami ini dan pemangku kepentingan juga menyadari ada sebuah kealpaan atau kehilafan yang telah dilakukan. Bisa jadi. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, terima kasih Anda sudah mau mendengar bincang-bincang kami. Mohon maaf kami tanpa harus menyalahkan atau menyudutkan siapapun, tapi kita ingin bicara secara faktual supaya ibaratnya masyarakat Banyuwangi sendiri terdampak terhadap kemajuan pembangunan. Korban. Nah, ini jadi ini yang tidak dipahami oleh masyarakat luas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Kita jalan-jalan lagi, balik ke sana lagi. Ayo. Kita ambil nongkrong lah. Siap. Ini kan luas, sore begini bagus. Bulbul yang jangan